Salam Indonesia. Video ini masih membicarakan rekonsiliasi bank 4 kolom dengan fokus kepada timing difference. Materi timing difference ini masih berada di seputar perusahaan sudah mencatat tetapi bank belum. Namun kali ini kita tinjau dari aspek pengeluaran. Jadi tema rekonsiliasi bank ini adalah untuk menyelesaikan perbedaan di mana perusahaan sudah mengurangi, tetapi pihak bank belum. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pertama, cek dalam peredaran. Apa itu cek dalam peredaran? Misalkan saya berhutang kepada Pak Amir. Untuk melunasi hutang saya itu, saya tulis atau saya terbitkan cek. Cek itu saya serahkan ke Pak Amir. Namun Pak Amir belum mencairkan cek tersebut ke bank. Artinya uang perusahaan atau uang saya di bank belum berkurang. Cek sudah diterbitkan dan sudah diserahkan kepada penerima, namun pihak itu belum mencairkan ke bank. Kategori yang kedua adalah pembayaran yang belum dikeluarkan. Payment not yet issued. Kalau dalam cerita pertama tadi, saya sudah menyerahkan fisik cek kepada Pak Amir. Tetapi bisa saja begini, setelah saya tulis cek, cek tersebut belum diserahkan kepada Pak Amir. Jadi pembayaran sudah dibuat atau pembayaran sudah dilakukan, tapi ceknya belum dikeluarkan. Payment not yet issued. Pembayaran sudah disiapkan dengan menerbitkan cek, namun sampai akhir bulan belum diserahkan kepada si penerima cek. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pembahasan berikut ini. Dalam Januari 2020, diasumsikan dibuka rekening giro di bank dengan setoran perdana 320.000. Berikut adalah asumsi transaksi dalam bulan Januari 2020. Pembayaran via cek menurut perusahaan ada 105.000 di bulan Januari, tapi menurut bank ada 97.000. Berarti ada selisih 8.000. Yang 8.000 itulah yang kita sebut dengan cek dalam peredaran atau outstanding check. Mari kita lihat pembukuannya. Transaksi pertama 320.000, ini dia tadi. Kemudian di pihak bank juga 320.000, sudah cocok. Kemudian perusahaan mengeluarkan uang 105.000. Tapi bank baru melakukan pencairan berdasar cek yang diterimanya sebesar 97.000. Ada selisih 8.000. Kita lihat saldo akhirnya menurut catatan perusahaan 215.000, sedang menurut rekening koran 223.000. Karena ada perbedaan, kita buatlah rekonsiliasi per 31 Januari 2020. Tampilannya sebagai berikut. Saldo perusahaan 215.000, kita ambil dari sini. Kemudian saldo menurut perusahaan 223.000, kita ambil dari sini. Dan ada selisih 8.000. Kemudian kita lihat di sini 223.000 dikurang 8.000, 215.000. Ini sudah cocok dengan saldo perusahaan. Kemudian kita lanjutkan pembahasan untuk bulan Februari 2020. Menurut perusahaan sudah dikeluarkan cek 137.000, tapi bank mencairkan dalam bulan Februari 140.000. Kok bisa begitu besar? Atau kok bisa melebihi dari yang diterbitkan? Untuk memudahkan pembahasan, kita tampilkan lagi data pembayaran via cek bulan Januari 2020. Kita masuk ke bulan
Februari 2020, saldo 215.000, itu adalah saldo akhir Januari yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian di rekening koran itu adalah 223.000. Ada selisih 8.000, yaitu selisih antara ini. Nah, bulan Januari diterbitkan 105.000. Lalu yang baru sampai di bulan tersebut hanya 97. 8.000 lagi itu diasumsikan cair dalam bulan Februari. Jadi dibuat di sini 8.000. Kemudian yang berikutnya, perusahaan mengeluarkan lagi cek 137.000. Kemudian bank mencairkan hanya 132.000. Loh, tentu pertanyaan, tadi bilangnya 140.000. Kenapa di sini 132? Itu karena angka yang 140.000 ini adalah dengan menggabungkan dua nilai ini. Jadi sah-sah saja di sini 137.000, di sini lebih besar. Tapi ingat, yang 8.000 itu adalah berasal dari penerbitan cek bulan Januari 2020. Nah, kita lihat di sini ada selisih 5.000. Kita cek saldonya di sini 78.000, sedangkan menurut bank itu ada 83.000. Karena ada perbedaan, maka kita buatlah rekonsiliasi bank. Saldo menurut perusahaan 78.000, ini dia. Kemudian saldo menurut bank 83.000, ini dia. Lalu kita kurangilah dengan cek dalam peredaran sebesar 5.000 yang kita hitung tadi dari sini. Setelah itu kita jumlahkan di sini 78.000 sudah sama dengan saldo perusahaan. Setelah ini baru kita bahas rekonsiliasi bank 4 kolom khusus untuk outstanding check. Kita lihat. Ini adalah rekonsiliasi bulan Januari, sedangkan yang satu lagi rekonsiliasi 29 Februari. Lalu kita tampilkan data penerbitan atau pembayaran via cek, ini bulan Februari, ini bulan Januari. Kita tetap harus mengingat bahwasanya rekonsiliasi bank 4 kolom itu terdiri dari 4 item yang direkonsiliasi. Pertama, rekonsiliasi saldo awal, yang kedua rekonsiliasi sisi penerimaan, yang ketiga rekonsiliasi sisi pengeluaran, dan yang terakhir itu adalah rekonsiliasi saldo akhir. Ayo kita lihat. Ini dia saldo awal. Ini sisi penerimaan, ini sisi pengeluaran bulan berjalan, dan ini adalah saldo per akhir bulan. Kita lihat saldo menurut catatan perusahaan 215.000. Lalu menurut perusahaan sudah diterbitkan cek 137.000 dalam bulan Februari, sehingga saldo per 29 Februari 2020 itu ada 78.000. Lalu kita lihat saldo menurut rekening koran bank. Saldo awalnya per 31 Januari 223.000, kita ambil dari sini. Lalu tentu tidak ada penerimaan. Nah, menurut bank bahwasanya dalam bulan Februari 2020 ada pencairan cek 140.000. Sehingga saldo per 29 Februari menjadi 83.000. Nah, di sini sudah ada perbedaan. Kita lihat. Di sini 78, di sini 83, di sini 137, di sini 140. Di sini 223, di sini 219. Mari kita selesaikan perbedaan tersebut. Outstanding check per awal bulan atau per akhir bulan lalu 8.000. Outstanding check atau cek dalam peredaran itu mengurangi saldo awal 8.000. Dan juga mengurangi
jumlah pengeluaran dalam bulan Februari 2020. Pertanyaan, kenapa sisi pengeluaran juga dikurang? Ya, menurut bank pengeluaran yang 8.000 itu terjadi dalam bulan Februari. Sementara perusahaan tidak lagi mengeluarkan karena sudah dikeluarkan dalam bulan Januari. Kalau begitu, pengeluaran Februari 2020 terlalu besar jika dibandingkan yang dari perusahaan, sehingga kita kurangi 8.000. Kemudian yang berikut, kita selesaikan perbedaan untuk saldo akhir, di mana disebutkan ditemukan outstanding check per 29 Februari 5.000. 5.000 itu mengurangi saldo bank. Kita kurangi di sini, lalu kita lihat bahwasanya 5.000 itu di sini harus ditambah. Kenapa bisa ditambah? Karena memang yang 5.000 itu dikeluarkan oleh perusahaan dalam bulan Februari. Meskipun itu diasumsikan baru sampai bulan Maret. Setelah perbedaan-perbedaan itu, kita inventarisir. Ayo kita jumlah. Khusus untuk saldo awal, 223.000 kurang 8.000, itu menjadi 213. Sisi penerimaan tidak ada perubahan. Sisi pengeluaran, 140.000 kurang 8.000, berarti 132.000, ditambah 5.000, 137.000, ini pun sudah cocok. Berarti aspek pengeluaran sudah sama. Demikian juga untuk yang saldo akhir, 83.000 dikurang 5.000 menjadi 78.000, ini sudah sama. Jadi sudah jelas terlihat bahwasanya rekonsiliasi bank 4 kolom sudah kita lakukan dengan baik untuk aspek pengeluaran. Di mana perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran, bank belum melakukannya. Masih ada 3 video lagi tentang rekonsiliasi bank 4 kolom. Ikuti video lanjutannya. Salam Indonesia!